Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafial Rahmatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar berwudu, syarat wajib dan syarat syah berwudu. Apa itu wudu? Wudu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut. Seperti contohnya, sholat. Mengapa kita diharuskan untuk berwudu? Alasannya, karena satu, wudu membantu menjaga kebersihan. Kedua, wudu membuat sholat kita sah. Dan yang ketiga, wudu merupakan salah satu ibadah. Wudu merupakan cara kita mencuci diri dengan air bersih sebelum kita sholat. Tujuannya agar badan dan hati kita bersih dari kotoran atau hadas kecil, sehingga Allah sayang kepada kita. Syarat syah wajib berwudu. Syarat wajib adalah hal-hal yang jika ada, maka seseorang diwajibkan untuk melaksanakan berwudu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Wudu merupakan ibadah yang khusus bagi umat Islam atau umat muslim maupun muslimat. Yang kedua yaitu sudah balik dan berakal. Wudu diwajibkan bagi yang sudah dewasa atau balik dan memiliki akal sehat. Anak kecil yang belum balik disunahkan untuk berwudu. Yang ketiga yaitu ada sesuatu yang mewajibkan berwudu. Nah, kewajiban berwudu muncul ketika seseorang sedang mengalami hadas kecil seperti buang air, buang angin, atau tidur nyenyak, atau ketika ingin melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat, tawaf, atau menyentuh mushaf Al-Quran. Sah wudu. Yang pertama yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Air yang digunakan harus air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak seperti air sumur, air hujan, air laut, air sungai, dan lain-lain. Wudu tidak sah jika menggunakan air yang najis atau air yang sudah mustakmal atau sudah pernah digunakan untuk mengangkat hadas. Yang kedua yaitu air harus bisa mengalir. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang di kulit. Tidak ada zat atau benda yang menghalangi air menyentuh kulit atau kuku pada anggota wudu seperti cat, kuku, kutek, lem minyak yang tebal. Terakhir yaitu berurutan dan tidak diselingi lama antar basuhan. Melaksanakan rukun-rukun wudu seperti membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Dan tidak adanya jeda waktu yang lama antara satu rukun wudu dengan rukun berikutnya, sehingga anggota wudu yang sebelumnya tubuh yang wajib dibasuh. Yang pertama yaitu niat dan baca bismillah. Pertama-tama kita ajaan ambil diri di depan tempat air, lalu ucapkan niat. Anak-anak mengucapkan niat wudu, cukup ajarkannya singkat atau minta mereka berniat di hati. Bacaan niatnya yaitu nawaitul wudu al-raf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Oke. Lalu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh wajah, siram dan ratakan air ke seluruh wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di dahi sampai ke bawah dagu, dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, dan dilakukan 3 kali berturut-turut. Yang kedua yaitu mencuci kedua tangan sampai ke siku. Caranya dengan basuh tangan kanan dari ujung jari sampai melewati siku, lalu basuh tangan kiri dengan cara yang sama. Dan dilakukan selama 3 kali berturut-turut, dan pastikan air benar-benar membasahi sampai siku. Yang ketiga yaitu mengusap sebagian kepala. Caranya dengan basahi kedua tangan, lalu usapkan ke kepala mulai dari bagian depan ke belakang dan kembali ke depan lagi, atau cukup mengusap sebagian rambut. Dilakukan hanya cukup 1 kali saja. Yang
Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Caranya dengan cuci kaki kanan dulu sampai mata kaki sambil menyela-nyela jari kaki. Kemudian cuci kaki kiri dengan cara yang sama. Lakukan 3 kali untuk masing-masing kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib dan doa sudah wudhu. Tertib, semua langkah harus berurutan seperti di atas. Selesai wudhu, disunahkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu buang air kecil atau besar. Ini merupakan batal wudhu yang paling umum. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan dubul maupun dubur, baik berupa cairan maupun udara, akan membatalkan wudhu. Sama halnya dengan yang kedua yaitu kentut, karena sama-sama keluar dari kemaluan dubul maupun dubur, baik berupa cairan maupun udara. Yang kedua yaitu tidur lelap. Jika tidur dalam posisi yang membuat anggota tubuhnya tidak rapat seperti berbaring atau tidur pulas sehingga tidak merasakan jika kentut, maka wudhunya batal. Namun jika tidurnya sebentar, duduk dalam posisi mantap dan tidak goyah, wudhunya tidak batal menurut sebagian ulama. Yang ketiga yaitu hilangnya akal, pingsan atau gila. Yang keempat atau yang terakhir, menyentuh kemaluan tangan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan atau lingkaran dubur diri sendiri atau orang lain dengan telapak tangan bagian dalam akan membatalkan wudhu. Mari kita jaga wudhu kita supaya sholat kita diterima, agar badan dan hati terasa bersih dan mendapat pahala dari Allah.